Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Putranya tidak pulang setelah bekerja di luar kota selama 10 tahun. Saat dia pulang dengan mengendarai mobil mewah, ayahnya mengatakan bahwa dia adalah orang yang miskin. Cinta seorang ayah tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak meminta imbalan apapun. Menjadi ayah adalah sebuah perasaan indah yang bersemayam di dalam hatinya yang tidak terlihat. Di jalan raya, Ding Chongwei mengendarai mobil mewah dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba ponsel di sakunya berdering dan dia bergegas untuk menjawabnya. Terdengar suara ibunya di telepon. "Nak, berapa lama sampai kamu pulang? Besok adalah hari ulang tahun ayahmu yang ke-60. Apakah kamu bisa datang?" Ding Chongwei berkata, "Bu, jangan khawatir. Aku akan pulang sebelum makan siang besok." Mendengar tawa ibunya melalui telepon, Ding Chongwei merasa sakit di hatinya. Dia berbisik ke telepon, "Bu, maafkan aku. Sudah 10 tahun kita tidak bertemu. Aku merindukanmu." "Senang rasanya kamu bisa kembali. Ayahmu sebenarnya sangat merindukanmu dan menantikan kedatanganmu kembali setiap hari. Hati-hati di jalan, Nak," kata ibunya. Ding Chongwei memberikan ciuman 2 kali dan setelah menutup telepon, air mata mengalir dari sudut matanya. 10 tahun yang lalu, Ding Chongwei yang berusia 17 tahun putus sekolah tanpa memberitahu ayahnya. Ketika ayahnya mengetahuinya, dia menamparnya dengan marah, namun dia berkata pada ayahnya, "Ayah sangat keras kepala. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang di dunia ini. Mengapa aku harus melakukannya sesuai keinginan ayah?" Setelah mendengar ini, ayah saya menjadi lebih marah dan berkata, "Anak pembangkang, karena kamu berbicara seperti ini, cari uang yang banyak dengan caramu. Jika kamu tidak berhasil, jangan pernah kembali." Oke. Mata Ding Chongwei merah karena marah, dan dia berdiri di gerbang di depan halaman rumah dan menggertakkan giginya. "Aku, Ding Chongwei, bersumpah di sini. Jika aku tidak dapat menghasilkan banyak uang, aku tidak akan pernah pulang ke rumah ini." Berbalik, dia pergi tanpa ragu-ragu, tetapi dia tidak tahu bahwa di belakangnya air mata ayahnya meledak seperti banjir. Ayahnya berjongkok di tanah sambil menangis dengan memilukan. Tahun itu Ding Chongwei berusia 17 tahun dan ayahnya berusia 50 tahun. Dia belum pernah kembali ke rumah selama 10 tahun. Bahkan selama liburan tahun baru, dia hanya akan menelepon dan mengatakan bahwa dia merindukan rumahnya dan ayah serta ibunya. Tetapi sumpah di masa mudanya membuatnya menahan rasa rindunya. Melihat jalan pulang semakin dekat, jantungnya serasa di tenggorokan dan dia sangat bersemangat. 10 tahun telah berlalu, kampung halamannya telah banyak berubah. Banyak tempat telah berubah. Ketika dia memarkir mobilnya di depan rumahnya keesokan harinya, kerabat dan tetangga yang melihatnya menjadi tercengang. Setelah keluar dari mobil, Ding Chongwei dengan jas dan sepatu kulit, kerabat dan teman berdiri di pintu masuk halaman untuk menyambutnya. Dia sangat senang. Namun ketika dia melihat kembali ke mobil mewah di belakangnya, ada sedikit kepahitan di sudut matanya. Kerabat dan tetangga semua berbicara tentang mobil mewah yang dia kendarai. Pada saat itu, teman bermain masa kecilnya melingkarkan lengannya di bahunya dan berkata, "Xiao Wei, saya belum pernah melihat kamu selama 10 tahun. Kamu pulang untuk pamer. Bawa aku ke kota untuk menghasilkan banyak uang."
Ding Chongwei menjabat tangannya dengan malu-malu. Tidak, aku tidak pamer. Sulit bagiku untuk menghasilkan uang. Ding Chongwei berjalan ke dalam rumah, menyerahkan hadiah yang telah disiapkan sebelumnya kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, aku pulang." Namun ayah saya hanya mengangguk dan berkata dengan ringan, "Baru saja kembali." Setelah makan malam, ketika ayah dan anak itu sendirian, setelah kerabat dan tetangga pergi, sang ayah menunjuk ke buku tabungan di atas dan berkata, "Xiao Wei, ini adalah buku tabungan yang berisi uang yang kamu kirimkan selama bertahun-tahun. Ada lebih dari 100.000 yuan. Kami belum menggunakannya 1 sen pun. Lebih baik kamu gunakan untuk menikah dengan seorang gadis." Ding Chongwei tercengang dan menjawab, "Ayah, aku punya uang sekarang, jadi aku tidak kekurangan. Sedangkan untuk pernikahan..." Sebelum kata-kata itu selesai, ayah saya menyela, "Jangan berpura-pura. Uang apa yang kamu miliki? Sekarang kamu adalah yang termiskin di seluruh desa. Jangan berpikir bahwa kamu dapat membodohi semua orang dengan menyewa mobil dan kembali. Meskipun ayah sudah tua, ayah tidak bodoh." Mendengar ini, Ding Chongwei tiba-tiba tersedak. "Ayah, aku..." Ayah menghela nafas dan berkata, "Nak, ayah tidak pernah mengambil kata-kata yang kamu ucapkan ke dalam hati. Mengapa kamu harus menyiksa diri sendiri? 10 tahun, kamu tidak pernah pulang. Apakah kamu benar-benar nyaman?" Ding Chongwei menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sang ayah melanjutkan, "Imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Ketika kamu tidak terjun ke masyarakat, kamu merasa bahwa semuanya tersedia di ujung jari kamu, tetapi ketika kamu benar-benar menghadapinya, kamu akan mendapati diri kamu sekecil semut. Sebagai ayahmu, aku akui pemikiranku memang agak konservatif. Aku tidak tahu bagaimana membuatmu sukses. Yang aku tahu hanyalah membaca. Jadi suka atau tidak suka, aku akan membiarkanmu mengambil kesempatan. Sayang sekali, manusia tidak sebaik Tuhan." Tetapi kata ayahnya membuatnya merasa malu. Mungkin dia tidak memahaminya ketika dia masih muda. Tetapi setelah 10 tahun, dia bukan lagi anak yang naif, dan dia bisa sangat memahami apa yang dikatakan ayahnya. Tanpa sadar, dia menutup wajahnya dan menangis dengan suara pelan. Ayahnya menepuk pundaknya dan berkata, "Nak, kamu sebenarnya sangat baik. Dari dulu ketika kamu hidup di jalanan hingga sekarang menjadi direktur sebuah perusahaan kecil, meskipun kamu belum bisa mencapai kesuksesan, aku bisa melihat kerja kerasmu. Kamu telah tumbuh dan pengalaman ini akan menjadi aset berharga." Ding Chongwei mengangkat kepalanya karena terkejut. "Ayah, kamu..." Ayah sambil tersenyum berkata, 10 tahun yang lalu bagaimana ayah membiarkan kamu untuk pergi sendirian? Setelah itu kamu akan mencantumkan alamat ketika kamu mengirim uang. Bukankah mudah untuk menemukanmu?" Tiba-tiba Ding Chongwei memeluk ayahnya dan berteriak dengan suara parau, "Ayah, terima kasih telah memaafkan masa muda dan kecerobohanku. Terima kasih telah memberiku cinta kebapaan seperti gunung. Dan di masa depan biarkan aku menjadi gunung untuk melindungimu dari angin dan hujan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.